Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Perkenalkan, nama saya Elis, saya dari Prodi Seni Rupa Murni angkatan 2019. Langsung saja, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Seni Rupa Murni Pak Reza Sastra-Wijaya MSN. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang sejarah seni rupa Timur Cina. Sejarah seni rupa Timur Cina. 3.000 tahun lalu, Tiongkok telah mencapai kemajuan cukup besar di bidang seni lukis. Dalam kitab-kitab kuno sudah terdapat catatan tentang kegiatan seni lukis. Pada zaman dinasti Qin dan Han, 2000 tahun lebih yang lalu, dalam masa awal Imperium Feodal dengan kekuasaan monarki. Selama masa itu, seni lukis Tiongkok kebanyakan adalah lukisan dinding untuk mempropagandakan tata sila dan menyatakan penghargaan kepada pejabat yang berjasa. Perkembangan seni lukis mengalami pembahasan besar pada zaman dinasti Yuan, Ming, dan Qing. Antara 800 tahun lalu sampai awal abad ini, lukisan cendekiawan mendapat perkembangan yang menonjol. Tema lukisan pemandangan bunga dan mengambil porsi terbesar, sedangkan lukisan tokoh manusia yang mencerminkan kehidupan sosial semakin mundur. Menurut Ilham Khairi, pada tahun 2007, pada era terdahulu, seni rupa Cina identik dengan kaligrafi atau pemandangan alam yang digoreskan dengan tinta di atas kertas tipis. 5 tahun perkembangan seni rupa kontemporer, negeri tirai bambu ini melejit sebagai fenomena segar yang menggerakkan pasar dunia. Pencapaian seni rupa kontemporer negeri itu dirintis oleh gerakan seni pada tahun 1985 sampai 1989 yang diistilahkan sebagai 85 New Wave. Panitia penyiapan satu ruang khusus yang memanjang catatan tentang dokumentasi foto tentang latar belakang dan kronologi gerakan seni tersebut. Sejarah seni rupa kontemporer Cina punya latar belakang panjang dan kompleks. Seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik di negeri itu, di bawah kekuasaan Mao Zedong, Cina sekitar 1966 sampai 1976 adalah negeri yang tertutup. Rakyat hidup dalam tekanan rejim yang kuat dan memobilisasi massa yang kepentingan politik pemerintah. Revolusi kebudayaan dan tentara merah menjadi alat efektif untuk mengendalikan rakyat dalam pergulatan politik keras dan menggila siapa saja saat itu. Seni rupa yang jadi alat propaganda untuk menyuarakan penggantian pemerintah pada Partai Komunis. Sosok mau menjadi ikon penting mewarnai lembar-lembaran poster yang dibuat dengan corak realisme sosial. Tokoh seniman kontemporer. Ai Weiwei adalah seorang seniman kontemporer dari negeri Tiongkok yang aktif membuat karya-karya patung, instalasi, desain arsitektur, fotografi, kurasi seni, dan film. Ia berkolaborasi dengan sejumlah seniman lokal maupun luar negeri dan telah banyak menciptakan karya seni yang monumental. Tidak hanya kecakapannya di dunia seni, ia juga sering terlibat dalam aksi politik dan budaya kepada pemerintah Republik Rakyat Tiongkok secara kritis dan terbuka perihal HAM dan demokrasi. Karena aksinya ini, ia sempat mendekam di Bui selama 80
1:1. Yang kedua, Huang Ran adalah seorang videomaker karya video yang penuh drama, ambiguitas, dan emosional menjadi menarik perhatian penonton karena penuh konflik emosi dengan membuat penonton ikut merasakan apa yang ada di film. Karya terbarunya berjudul Blade Tragedy. Tokoh ketiga, Yu Minjun. Sejak tahun 1990, rupa tertawa Yu mungkin menjadi sesuatu yang paling dikenali di seni kontemporer Cina. Karakter khas yang merujuk pada Buddha yang tertawa dan propaganda muat sebagai stereotipi barat dari seorang orang Cina yang tertawa, aneh namun lugas. Dalam tiap karya entah lukisan entah patung dapat ditemukan karya seni surrealis dan sindiran historis. Tokoh ketiga, Invisible Man. Begitulah khalayak menyebut Liu Bolin, karena ia kerap menghadirkan karya fotografi manggis dengan membuat objek foto menyatu seperti latar dari foto tersebut. Ia mengaku terinspirasi dari Picasso dan Warhol. Dibutuhkan waktu berjam-jam untuk membungkam diri di antara background foto. Tokoh kelima, Kubing. Kubing telah menjadi pemain utama dalam seni Cina selama lebih dari 30 tahun. Ciri khasnya ia menciptakan instalasi yang menarik perhatian karena sangat kompleks dan berukuran besar. Ku menemukan sekaligus mengajarkan kelas seni square word kaligrafi, sebuah metode penulisan bahasa Inggris dalam naskah yang terlihat seperti abjad Mandarin. Karya terbarunya banyak fokus pada non-linguistics, contohnya Afli, dan ada pada foto. Kesimpulan, karya seni rupa mancanegara sangat penting untuk diketahui untuk para pelajar. Dalam makalah ini membahas karya seni rupa dari negara Cina, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Cina merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan kebudayaan dalam negerinya. Rumah tradisional yang mempunyai corak khasnya sendiri, pakaian adat yang mengambil warna merah sebagai ciri khas negeri Cina ini. Senjata tradisional yang dimiliki Cina pun sangat tinggi kualitasnya, baik dari segi corak maupun bentuknya. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.